Cek. Halo sobat anime, gas lagi dah jawaban. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zaufan dia mendapatkan sebuah informasi tentang Kaisar Surgawi yang ternyata dia memang semengerikan itu. Di sini Zaufan dia juga nggak menyangka kalau ternyata teknik mata Dewa Komning yang dimiliki oleh Kaisar Surgawi sangat mengerikan. Bahkan dengan satu serangan aja cukup bagi dirinya untuk dapat memenjarakan 4 binatang suci yang lainnya. Dan mereka juga telah dihukum selama ribuan tahun di tempat ini. Yang membuat Longsu dia pun tertawa dengan itu semua. Di sini Longsu dia mengatakan kalau Kaisar Surgawi melakukan ini semua untuk dapat menemukan kembali di mana teknik mata Dewa Komning yang telah diambil oleh mereka para binatang suci. Dan untuk Kaisar Surgawi dia juga tidak tahu kalau ternyata teknik itu telah diambil oleh Kilin. Tapi tetap saja menurut Zaufan yang mendengar itu semua, dia nggak menyangka kalau ternyata kemampuan yang dimiliki oleh Kaisar Surgawi sangat mengerikan seperti ini. Bahkan dia bisa menciptakan sebuah dunia hanya dengan menggunakan teknik mata miliknya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Bahkan dia menciptakan dunia ini hanya untuk dapat memenjarakan 5 binatang suci yang lainnya. Atau lebih tepatnya 4 binatang suci yang tersisa. Dan itu juga membuat Zaufan dia pun berpikir bagaimana mungkin seseorang dapat memiliki kemampuan mengerikan seperti ini. Pikir dari Zaufan. Namun melihat Zaufan yang bengong membuat Longsu dia pun mengatakan kepada Zaufan kalau kemampuan yang dimiliki oleh Kaisar Surgawi memang tidak perlu diragukan lagi. Dia sangat mengerikan. Bahkan kemampuannya telah ada di puncak dari segalanya. Namun di sini Longsu dia juga mengatakan kepada Zaufan kalau hasil dari perang kuno juga tidak pernah ia ketahui. Membuat Zaufan dia mengatakan kepada Longsu kalau dulu dia mendapatkan sebuah kabar tentang sebuah legenda tentang 10 kaisar kuno yang telah menghilang secara tiba-tiba. Dan mungkin aja mereka juga telah saling menghancurkan satu sama lain. Ucap dari Zaufan yang membuat Longsu dia pun tertawa. Dan dia mengatakan bagaimana mungkin 10 kaisar kuno mereka semua telah binasa. Dan jika itu terjadi bagaimana mungkin tempat ini masih ada. Ucap dari Longsu yang membuat Zaufan dia pun bertanya, jadi maksudmu selama Kaisar Surgawi masih ada, jadi dunia fana ini masih tetap ada? Ucap dari Zaufan dan hal itu pun dibenarkan oleh Longsu. Di sini Longsu dia mengatakan kalau dirinya juga tidak yakin, namun yang ia tahu domain ini adalah teknik yang diciptakan oleh Kaisar Surgawi yang artinya harusnya jika saja Kaisar Surgawi dia telah binasa, harusnya domain ini juga telah hancur. Ucap dari Longsu. Tapi di sini Longsu dia juga mengatakan dirinya masih dapat merasakan kalau ada sosok mata besar yang terus mengawasi mereka, dan itu membuat Longsu dia merasa kalau dirinya terus diawasi, yang membuat Zaufan dia pun bertanya apakah artinya Kaisar Surgawi dia memantau tempat ini. Ya, ucap dari Longsu. Di sini Longsu dia mengatakan kalau Kaisar Surgawi bukan cuma memantau, tapi dia mengetahui segalanya yang ada di tempat ini. Karena tempat ini adalah tempat yang memang ia dambakan. Semua orang yang ada di tempat ini mereka semua ada hidup di bawah telapak tangan dari dirinya. Begitu juga dengan hukum langit dan juga bumi serta 10 dao yang ada di bawahnya. Dalam arti lain, dalam dunia fana ini, Kaisar Surgawi dia bertindak seolah-olah dia adalah penguasa langit dan dia adalah penguasa itu sendiri, dan dia menekan setiap kultivasi yang ada di tempat ini. Ucap dari Longsu. Dan di sini Longsu dia juga bertanya kepada Zaufan kalau sebelumnya Zaufan dia ada di ranah Sain ketika dia ada di alam kudus, yang membuat Longsu dia pun bertanya kepada Zaufan apakah Zaufan selama dia ada di alam kudus dia pernah mendengar ada seseorang yang telah berhasil menembus ranah Sain di dunia bawah. Dan hal itu pun membuat Zaufan dia mengatakan kalau dia belum pernah mendengar ada siapapun di dunia bawah ini yang menembus ranah Sain. Dan itu semua terjadi karena dunia bawah ini energi spiritualnya terlalu rendah. Dan itu juga membuat Zaufan dia pun terpikir jika itu benar artinya ya. Sebelum Zaufan dia mengatakan sesuatu, di sini Longsu dia pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Zaufan. Karena sejatinya dunia bawah ini adalah domain yang dikuasai oleh Kaisar Surgawi, dan itu membuat Kaisar Surgawi dia sengaja menekan semua kultivasi yang berasal dari dunia bawah. Dan jika saja memang benar ada bakat yang luar biasa muncul di dunia bawah ini, maka tribulasi energi yang besar akan datang turun dari langit dan akan memusnahkan seluruhnya. Yang pada akhirnya tempat ini hanyalah sebuah prototipe dari dunia yang ingin dia ciptakan, dan ini adalah sebuah permainan yang ia miliki. Dalam arti lain, mereka semua yang hidup di dunia bawah ini tidak lebih dari sekedar tikus percobaan miliknya. Ucap dari Longsu yang tentunya membuat Zaufan dia merasa kalau ini sesuatu yang sangat-sangat tidak menyenangkan, yang membuat Zaufan yang mengatakan jika itu benar artinya
Kaisar Surgawi sudah bertindak seperti seorang dewa. Hal itu pun tidak dibantah oleh Longsu. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kaisar Surgawi yang dapat menciptakan hukum langit dan juga bumi di dunia bawah, itu membuat dirinya tidak berbeda dari sang pencipta itu sendiri, menguasai dominasi segala hal yang ada di tempat ini. Dan ini adalah kekuatan tertinggi yang dimiliki oleh teknik mata Dewa Kening, menciptakan dunia baru, yang membuat Zhaofan dia nggak menyangka kalau ternyata kekuatan yang dimiliki oleh Kaisar Surgawi memang semengerikan itu. Tapi di sini Zhaofan dia juga tahu kalau Kaisar Surgawi dia adalah satu di antara 10 kaisar kuno, yang artinya kekuatan yang dimiliki oleh 9 kaisar lainnya juga sangat mengerikan, pikir dari Zhaofan. Di sini Zhaofan dia juga bertanya kepada Longsu kalau dia dapat melihat Longsu, dia dapat menguasai wilayah yang ada di sekitaran dari tempat ini dan juga tidak lagi dapat melihat petir ungu, dan itu membuat Zhaofan dia pun mengatakan kepada Longsu harusnya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Longsu dia dapat keluar dari tempat ini dengan mudah, keluar dari dalam penjara yang telah disiapkan oleh Kaisar Surgawi, dan harusnya dengan kemampuan yang ia miliki kau dapat melakukannya, atau kau sengaja tidak pergi karena kau takut Kaisar Surgawi menyadari tentang keberadaan dirimu. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Longsu. Di sini Longsu dia mengatakan kepada Zhaofan kalau dia mendapatkan sebuah kabar dari Zhaofan tentang 10 kaisar yang telah menghilang, dan itu membuatnya berpikir jika saja kaisar itu telah menghilang tentunya dia dapat pergi dengan sangat mudah. Tapi justru tidak kemunculan Kaisar Surgawi itu membuatnya pun berpikir kalau sepertinya Kaisar Surgawi dia masih ada, dan mungkin aja dia saat ini sedang terluka dan dia tidak dapat muncul lagi. Tapi mau bagaimanapun, meskipun dia terluka sekalipun, tetap saja di dunia bawah ini dialah penguasa tertinggi itu sendiri. Dan di sini Longsu dia juga mengatakan kepada Zhaofan kalau Zhaofan dapat keluar masuk domain yang ia miliki itu semua karena kemampuan yang dimiliki oleh Zhaofan masih terlalu kecil, yang tidak ada bedanya dengan para semut. Tapi itu semua berbeda dengan dirinya. Jika saja mereka keluar dari penjara yang telah dibuat oleh Kaisar Surgawi, itu akan membuat dirinya langsung menyadari tentang keberadaan dari mereka. Lagi pula, di dunia bawah ini juga telah disiapkan beberapa senjata yang memang telah ditempa secara khusus oleh Kaisar Pedang untuk dapat menahan mereka semua. Dan begitu mereka merasakan aura kami, mereka akan langsung menyedot seluruh kekuatan dari 5 tambang batu roh suci, dan mereka akan langsung datang menyerang kami. Dan jika saja kami berada di puncak kekuatan kami, pedang suci itu bukanlah sebuah tantangan. Tapi saat ini sayangnya di dunia bawah ini kekuatan kami telah ditekan sampai ke tingkatan yang paling mengerikan. Dan saat ini kami mungkinlah bukan tandingan dari 5 pedang itu. Meskipun kau telah menaklukkan salah satunya, ucap dari Longsu yang membuat Zhaofan dia gak menyangka kalau ternyata pedang suci itu adalah pedang yang diciptakan oleh Kaisar Pedang, dan itu adalah sebuah pedang yang diciptakan khusus hanya untuk dapat menahan para binatang suci. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Longsu. Di sini Longsu dia mengatakan di antara 10 kaisar kuno, hanya Kaisar Pedanglah yang bersumpah setia kepada Kaisar Surgawi, dan dia adalah orang kepercayaan yang dimiliki oleh Kaisar Surgawi, dan dialah sang pencipta dari pedang suci itu. Meskipun memang dunia ini diciptakan oleh Kaisar Surgawi, tapi banyak formasi yang ada di dalamnya dipasang oleh Kaisar Pedang. Bahkan saat ini, walaupun mereka berhasil bertahan dari petir ungu yang dilepaskan oleh Kaisar Surgawi, tapi mereka masih juga belum berani untuk dapat keluar menghadapi pedang-pedang suci itu. Ucap dari Longsu yang membuat Zhaofan dia pun paham akan situasinya, yang membuatnya pun sadar kenapa dengan mudah dia dapat menaklukkan pedang suci itu hanya dengan menggunakan teknik mata Dewa Kening miliknya. Dan aku pikir mereka pasti mengira kalau mereka telah bertemu dengan tuannya, pikir dari Zhaofan, karena dia sebelumnya dapat menaklukkan pedang suci dengan sangat mudah. Tapi di sela-sela itu juga di sini Zhaofan dia pun teringat tentang Kunpeng. Karena saat ini Kunpeng dia dapat bergerak bebas di dalam dunia fana ini, dan dia terlihat sangat-sangat bebas, yang membuat Zhaofan dia pun bertanya apakah Kunpeng dia masih berafiliasi dengan Kaisar Surgawi. Namun hal itu pun dibantah oleh Longsu. Di sini Longsu dia mengatakan kalau Kunpeng saat ini tidaklah berguna untuk Kaisar Surgawi. Jadi harusnya dia bukanlah bagian dari Kaisar Surgawi untuk saat ini. Dan untuk Kaisar Surgawi sebenarnya dia sangat ingin sekali menangkap Kunpeng karena dia ingin sekali menginterogasinya tentang keberadaan dari teknik yang telah diambil oleh mereka. Tapi sayangnya dia tidak pernah berhasil menangkap Kunpeng, yang membuat Zhaofan dia pun bingung. Bagaimana mungkin Kaisar Surgawi tidak bisa menangkap Kunpeng, padahal Kunpeng dia berada di gunung tempat di mana para binatang spiritual berada. Bahkan saat ini dia menjadi raja di tempat itu. Ucap dari Zhaofan yang membuat Longsu dia mengatakan, walaupun memang Kaisar Surgawi dia sangat-sangat kuat, tapi nyatanya bukan berarti tidak ada ikan yang tidak bisa lolos dari jaring yang ia miliki. Selain itu juga di sini Longsu dia mengatakan kepada Zhaofan kalau harusnya Zhaofan tahu tentang api biru yang dimiliki oleh Kunpeng, dan itu adalah api kekacauan yang dapat menyelaraskan yin dan juga yang dapat melebur dengan segala hal. Dan dia menyembunyikan dirinya di antara para binatang roh, dan dia menyebarkan api birunya di antara jutaan makhluk yang ada di sekitaran dari tempat dirinya. Bahkan di dalam fana ini sulit bagi Kaisar
surgawi untuk dapat menemukan di mana Kunpeng berada karena dia telah menyebarkan api biru yang ia miliki. Jika tidak, bagaimana mungkin Kunpeng dia dapat bebas sesuka hatinya, ucap dari Long Su. Dan untuk mencari Kunpeng di dunia ini sama seperti mencari jarum di antara tumpukan jerami. Lagi pula saat ini Kaisar Surgawi dia juga telah mendirikan sebuah penghalang besar untuk dapat memenjarakan mereka semua. Jadi harusnya tidak menjadi masalah bagi dirinya untuk dapat membiarkan Kunpeng berlari-lari di tempat itu. Dan di sini langsung dia juga yakin kalau sebelumnya Kaisar Surgawi pasti dia mencari di mana Kunpeng berada, tapi sayangnya dia tidak menemukannya karena Kunpeng dia sangat-sangat licik. Mendengar apa yang diucapkan oleh Long Su membuat Zhao Fan dia pun paham akan situasinya. Pantas saja ternyata api biru yang diberikan oleh Kunpeng kepada dirinya itu adalah salah satu teknik bagaimana caranya Kunpeng dapat menyamarkan dirinya dari kejaran Kaisar Surgawi. Dan itu membuat Zhao Fan sadar betul kalau Kunpeng memang sangat-sangat licik. Namun di sini untuk Long Su dia juga mengatakan kepada Zhao Fan harusnya dari semua cerita yang telah ia ceritakan kepada Zhao Fan harusnya Zhao Fan tahu akan garis besarnya. Namun di sini Long Su dia juga mengatakan kepada Zhao Fan dari semua cerita yang telah ia ceritakan harusnya Zhao Fan dia telah paham betul tentang garis besar apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa dirinya meminta kepada Zhao Fan untuk dapat memutuskan hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitaran dari Zhao Fan. Dan harusnya dari itu semua kau paham akan situasinya. Di sini Long Su dia juga mengatakan kepada Zhao Fan kenapa Kaisar Surgawi melakukan ini semua kepada mereka, tidak menyingkirkan mereka, tapi terus menyiksa mereka. Itu semua terjadi karena dia sangat menghargai teknik yang telah mereka ambil. Dan dari itu semua harusnya kau dapat membayangkan betapa dia menghargai teknik yang ia miliki itu. Dan kau juga harusnya tahu kalau itu adalah sebuah teknik yang merupakan fondasi dari kekuatan yang ia miliki. Dan jika saja dia tahu kalau ada seseorang yang telah berhasil mengambil teknik miliknya, tentunya itu akan menjadi ancaman besar bagi dirinya. Dan tentunya Kaisar Surgawi dia tidak akan mungkin dapat mentoleransinya. Dan jika saja dia tidak kewalahan menghadapi Kaisar kuno yang lainnya, bagaimana mungkin dia akan meninggalkan catatan itu untuk generasi yang akan datang. Dia melakukan itu semua karena dia ingin mengamankan teknik yang ia miliki. Dan saat ini kau telah mewarisi teknik yang ia miliki, dan itu adalah teknik terkuat di antara 10 kaisar kuno yang lainnya. Dan ini adalah sebuah keberuntungan yang sangat besar untuk dirimu, tapi ini juga adalah kemalangan untuk dirimu. Dulu sebelumnya Kunpeng dia menghasutmu untuk dapat mencari kilin, namun pada akhirnya keserakahanmu lah yang telah memaksa dirimu, membuat dirimu mengambil teknik itu, yang artinya itu semua adalah kesalahan dirimu sendiri dan kau tidak bisa menyalahkan tentang apa yang telah terjadi kepada Kunpeng. Dan sekarang lihatlah, dan setelah kau mewarisi teknik itu, tentunya itu akan membuat dirimu menjadi target selanjutnya dari Kaisar Surgawi. Dan jika dia mengetahui tentang apa yang telah terjadi ketika tekniknya telah kau warisi, tentunya kau adalah seseorang yang akan menjadi target dari Kaisar Surgawi. Dan tentunya musuhmu sangat-sangat kuat dan kau bisa kehilangan hidupmu kapan saja. Dan dengan resiko yang kau miliki itu, apakah kau ingin orang-orang terdekatmu, wanitamu, memiliki resiko yang sama dengan dirimu? Ucap dari Long Su yang membuat Zhao Fan dia gak menyangka kalau ternyata dia akan menjadi incaran dari Kaisar Surgawi setelah dia menguasai teknik yang dimiliki oleh Kaisar Surgawi. Dan itu membuat Zhao Fan dia pun bertanya bagaimana jika dia melepaskan mata ini. Ucap dari Zhao Fan yang ingin melepaskan teknik mata Dewa Komning ini. Apakah Zhao Fan akan melepaskan tekniknya begitu aja? Akan dibahas di part lanjutannya aja. Karena Zhao Fan dia tidak menyangka kalau ternyata dia akan menjadi incaran Kaisar Surgawi setelah dia mewarisi teknik mata Dewa Komning. Karena ini adalah teknik mata yang dimiliki oleh Kaisar Surgawi. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan sampai jumpa di part lanjutannya besok lagi untuk jawaban. Dan ya, karena ini take voice-nya pas lagi puasa, panas siang bolong, jadi gua take voice-nya ini banyak salah-salah dan itu benar-benar menyebalkan. Ini nggak nyampe 15 menit nih, tapi gua take voice-nya sampai setengah jam lebih. Emosi. Banyak nggak fokus cuy. Dan itu aja untuk part kali ini, sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.